Shalom sekali lagi. Eh, Tolong foto kebaktiannya aja Steve, bukan yang saya naik gunung. Saya 1 minggu persis berangkat Senin, jadi saya absen hari Selasa. Saya boleh cerita sedikit ya. Jadi hari Selasa tanggal 16 itu, saya ini, saya tidak tahu karena saya pulang dari Bali itu ada salah satu anak dari teman itu kena DB. Saya pernah kena DB, tapi saya enggak tahu ini apa karena saya ini jangan ditiru. Saya paling orang bilang Jawa itu ngewegah kalau suruh pergi dokter gitu ya. Jadi saya berdoa dan Pak Devi sempat mendoakan saya dan saya rasa ada sesuatu yang mengalir. Tetapi itu naik turun ya gitu ya. Dan tepat hari Jumat saya rasa pulih. Jadi lemes sama kesel itu beda ya. Capek sama lemes itu beda. Anda yang pernah sakit kan tahu ya. Yang ini lemes, ngilu. Enggak ada flu, enggak ada batuk. Ya. Nah, saya bilang sama Tuhan, ini Sabtu saya ada healing restoration 3 session. Lalu Minggu saya itu ngisi di Bukit Doa Immanuel 2 session gitu ya. Terus Senin berangkat Tuhan ini. Saya bilang Tuhan, tolong Tuhan ini kayak apa ini kalau saya sakit saya. Tapi terus saya tekad, apapun saya, pokoknya saya masih bisa berdiri saya jalani, saya bilang gitu. Terus Jumat saya merasa pulih, Sabtu tuh betul-betul saya sembuh, tapi tenaga belum pulih. Jadi saya pulang itu capek banget, tapi enggak lemes. Beda ya. Tapi ngantuk sudah langsung tidur. Ya. Minggu saya rasa masih sama Pak Dewi. Tapi saya khotbah selesai seger sudah enggak capek enggak apa. Jadi saya naik mobil itu melek bener itu, enggak. Ya, Senin saya berangkat dan di mana? Di Wasior. Jadi dari Wasior itu sudah Manuk Mari, berangkatnya itu susah ya. Mesti transit Semarang. Nah, yang pesen tiket itu juga ya saya nggak ingin nyalakan, tapi kehabisan tiket. Jadi saya nggak langsung Surabaya Makassar, Surabaya Jakarta. Saya harus berangkat jam 11 atau jam berapa? Jam 4:30 baru berangkat, 5 jam di Jakarta. Saya pakai ketemu orang. Nyampe kira-kira jam 1 atau berapa, kok jam 4:30, jam 9, nyampe 4:30 atau 4:30 Jakarta, jam 21.30 saya berangkat. Tengah malam nyampe Makassar, 2:30 atau 3:30 berangkat. Jam 7.45 nyampe Manokwari. Lalu ibadahnya cuma hari Kamis, tapi naik kapal cepat itu 5 jam, tapi pulangnya 12 jam naik kapal. Tapi dikasih kamar ya bisa tidur ya, sempat mimpin doa, diminta kaptennya. Ya karena itu daerah Kristen ya. Nah, saya makin diteguhkan pelayanan yang Tuhan taruh dalam Voice of Life adalah pelayanan healing, restoration, reconciliation. Jadi itu isunya beritanya tentang narkoba, tetapi saya itu keroyokan ya. Saya bagian yang inner healing. Next, ini kira-kira 300. Ada beberapa foto. Nah ini, ya kira-kira ini Andri ini nakal, kok hitam semua? Ya memang hitam semua namanya anak Papua. Terus, ya ini kira-kira seperti ini. Jadi waktu itu yang mengoterkol Pak Niko ya. Nah terus Kamis, Jumat malam berangkat, pulang sore, Sabtu pagi nyampe. Istirahat, Minggu saya dapat kesempatan melayani di gerejanya Pak Wesley 1-2. Senin di Ransiki 2,5 jam. Dan sungguh indah sekali.
hamba Tuhan yang diundang 100 tapi yang datang 160, pek. Jadi betul-betul panas. Saya antara mau pilek mau apa, tapi saya membawa, ini saya mau ngajari biji mahoni. Jadi betul-betul saya minum itu hilang anunya, gejala flu-nya. Murah, antibiotik alami. Jadi mereka sekarang minta dan betul-betul bergairah ya. Di gerejanya Pak Wesley saya sempat bagikan anak yang hilang, perjanjian atau pengampunan. Mereka, gembala setempatnya benar, saya sangat diberkati, saya baru istilahnya baru dapat sesuatu ini. Nah ini bukan tentang kita ya, tentang pesan Tuhan, tentang firman Tuhan. Ya, dalam anugerahnya saya rindu untuk mendoakan beberapa Anda. Nah kita akan, ini saya tergelitik dari ucapan istri saya, waktu itu penjelasannya nggak jelas gitu ya. Saya pikir memang ini topik yang penting. Tolong ditayangkan Steve. Kenapa orang benar, orang baik ngalami hal yang buruk? Oke, tolong ditayangkan Roma 8 ayat 1 dan 2. Dasarnya ini dulu. Banyak orang tidak tahu. Ingat, waktu Yesus bicara gereja, Yesus sudah bicara 2 pintu. Di atas batu karang, aku bangun gerejaku, Matius 16 ayat 18. Tahan dulu, enggak apa-apa. Saya masuk Matius 16 18. Alam maut, pintu gerbang maut. Jadi ada pintu maut. Dan kepadamu kuberikan kunci. Kunci hubungannya pintu. Jadi gereja, umat Tuhan itu diajar untuk kita menyadari, memahami kita ini hidup di tengah bukan zona netral, tapi 2 alam yang gak kelihatan adalah dimensi maut dan dimensi surga. Nah, Roma 8 tidak ada penghukuman. There is no condemnation. Tidak ada, itu tidak berlaku. Mereka yang di dalam Kristus. Nah, bahasa Inggrisnya masih ada. Coba King James-nya ditayangkan. New King James ada nggak? Nah, New King James, good. There is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. Mereka yang tidak berjalan menurut daging, tapi menurut roh. Jadi no condemnation itu terjadi mereka yang hidup dalam roh. Salah satu dalam kesehatan, Anda harus menjaga tubuh Anda dalam pH-nya itu basah, bukan asam. Jadi itu harus di keep maintain. Orang yang olahraga, keringatnya keluar. Saya sempat ini di Wasior, itu naik bukit peradaban, Autumeri. Itu misionaris Jerman mendapat satu inspirasi lagu, jadi bukitnya itu ada burung cendrawasih di sana dan sebagainya. Tapi konon naiknya 1.200 tangga. Dan aduh naiknya itu curam sekali. Saya pagi-pagi belum makan waktu itu. Sampai atas itu aduh sempat berkunang-kunang. Kembali lagi saya. Jadi 2 alam ini. Nah ayat kedua. Langsung aja New King James, saya baca Indonesianya. Roma 8 ayat 2. Hukum roh dan kehidupan di dalam Kristus membuat saya bebas dari hukum dosa dan maut. Jadi Anda dan saya ini untuk bebas di dalam hukum dosa dan maut
harus di dalam menghukum roh dan kehidupan. Masalahnya kita ini tidak sempurna, belum sempurna. Jadi ada saatnya kita ini tidak dalam roh. Kalau antibodi Anda itu pas, tinggi, Anda ketemu orang flu nggak ketularan. Makanya orang sakit itu salah satu apa? Waktu dia stres. Kenapa? Karena antibodinya turun, merosot. Lah kita ini dalam hidup ini jasmani ya. Kan dalam realitanya kan tidak bisa, tidak ada orang maintain antibodinya tinggi terus. Ada saatnya turun, naik. Nah kalau pas turun ada sakit, ada virus, nah itu dia masuk. Kira-kira seperti itu. Tapi dia nggak harus sakit terus. Dia bisa minum obat. Kira-kira apa yang terjadi dalam tubuh ini gambaran rohani. Ya. Bentar. Oke. Nah, kita mulai. Nah, Ulangan 30 ayat 19 itu tidak bicara benar salah, itu kesimpulan dan Tuhan Musa dalam conclusion. Aku hadapkan kehidupan dan kematian, kaitannya adalah berkat dan kutuk. Jadi fokus kita ini jangan terlalu benar salah. Wah aku rasa salah. Setan tidak peduli salah atau benar. Setan cuma seperti singa yang mengaum-ngaum. Pokoknya ono sing iso dimakan. Wong dia itu maling kok. Jadi banyak orang, lu aku rasa salah kok. Gitu ya. Enggak begitu. Ku berhadapkan kehidupan atau kematian. Berkat atau kutuk. Oke. Nah, umatku binasa tidak selalu karena berbuat dosa. Tapi karena tidak tahu. Orang bisa sakit gula bukan karena merosal, bukan karena tidak tahu. Orang bisa sakit karena tidak tahu. Dan orang malas cari tahu. Tidak semua orang itu rajin cari tahu. Sebagian besar orang itu malas cari tahu. Jadi kalau ada yang salah, tidak beres, kita cari tahu. Kenapa? Ketika Daud 3 tahun terjadi kelaparan, Daud cari tahu. Kenapa? Jadi ada satu klip di Instagram, saya sampai beli, saya mau coba. Bukan coba, ada satu, saya enggak perlu sebutkan. Jadi diselidiki ternyata di tubuh itu yang namanya ngeluh-ngeluh, lemes, itu ternyata ada parasitnya. Yang ngomong itu bukan sembarangan, mantan Menteri Kesehatan dipakai. Dan ketika itu dibersihkan, itu hilang gejalanya. Jadi sebagian orang datang terus diberikan ya obat pusing, berhenti sebentar, dan seterusnya. Kembali lagi. Jadi kita segala sesuatu cari tahu. Kenapa? Apakah itu soal ekonomi, soal kesehatan, soal kehidupan. Jadi jangan remehkan tidak tahu. Saya masih ingat ada seorang driver kerja sama seorang bule atau apa, suka diajak ke rumah makan dan si bule itu suka lobster. Nah,
Si sopir ini ikut ambil lobster, ambil aja. Makan, ikut makan. Dan dia makan, itu kepalanya terus itu ada cairannya, dia minum. Dan itu dia rasa gurih. Dia berapa kali ini kena stroke. Anda harus tahu, udang itu kalau di ini, airnya itu kolesterolnya tinggi sekali. Kenapa dia lakukan itu? Karena tidak tahu. Hati-hati dengan ketidaktahuan. Kalau kita bansos ke desa itu belum makmur. Kalau makmur kan tidak perlu bansos. Tapi orang diabetes banyak. Padahal diabetes itu biasanya secara umum itu sakitnya orang kaya, gitu ya. Yang orang terlalu suka makan. Dan angka diabetes di Indonesia ini tinggi, termasuk tinggi. Kenapa? Karena orang tidak tahu. Dipikir gula itu enak gitu aja. Saya nggak ingin bicara tentang kesehatan. Saya mau dorong Anda itu belajar roh firman. Supaya tahu. Amin. Gitu loh. Nah, maut sama dosa sama maut itu gandengan. Di mana ada dosa, ada maut. Bukan hanya Taurat. Saya dulu tidak ngerti dosa hanya diperhitungkan setelah ada Taurat. Kalau belum ada Taurat, dosa tidak diperhitungkan. Saya pikir logika saya, lah gitu ya gak usah Taurat toh. Malah diperhitungkan. Tapi disambung oleh Paulus, baik yang mengenal Taurat maupun yang tidak, tetap mati. Karena tanpa Taurat pun ada maut. Hukum dosa dan maut. Roma 8 ayat 2. Bukan cuma dosa. Dosa dan maut ini gandengan. Nah, ada 5 poin. Ini bukan fatwa tetapi perenungan saja. Yang pertama, kenapa itu terjadi? Karena kuasa maut. Termasuk yang tidak berbuat dosa. Jadi ketika ada pijaan dalam hidup kita, maka maut itu kalau tidak diselesaikan seperti luka misalnya. Kalau itu tidak dibersihkan, ditutup, maka dia akan infeksi. Waktu turun dari bukit ini saya sempat kepleset. Memang tangganya tuh ada lumutnya. Terus ada yang bawa salep dan tensoplas, ya saya tutup. Sekarang sudah kering. Coba itu dibiarkan, bisa saja jadi infeksi. Gitu loh saudara. Luka ya luka, tapi tidak harus infeksi. Anda bisa terluka, tapi tidak harus kepahitan. Kan gitu sih. Kalau Anda cepat bersihkan, dan Anda tutup. Oke. Nah, jadi yang pertama kuasa maut karena perbuatan kita. Masa lalu atau sekarang. Selama itu belum dibereskan, itu bisa menjadi satu pijaan. Nah ini bukan ini. Nah kenapa pedang menghampiri Daud? Sudah saya sering bagikan. Karena suatu perbuatan. Dan dosa itu macam-macam. Dosa itu enggak sama. Walaupun dosa adalah dosa, tetapi jenis dosa itu beda. Salah satu dosa kepada simbol perjanjian itu fatal. Dosa yang menyangkut nyawa itu fatal. Makanya salah satu dalam tema yang seminar itu abortion. Aborsi itu pembunuhan. Saya tidak mengecilkan perselingkuhannya Daud. Tetapi kalau Anda perhatikan, yang Tuhan lebih sewot, Tuhan itu lebih marah karena dia membunuh. Karena Daud itu membunuh Uria. Padahal dia nggak bersalah.
darah orang tidak bersalah. Tuhan tidak pernah menyinggung orang perang saling membunuh itu tidak. Tapi orang yang tidak bersalah sengaja dikorbankan. Itu utang darah. Apalagi kalau aborsi. Jelas bayinya tidak ikut salah. Itu utang darah. Bahkan kekeringan 3 tahun berturut-turut karena Saul hutang darah. Nah, ini. Jadi yang pertama maut karena kita perbuatan masa lalu kita. Anda mulai cek apa-apa yang harus diselesaikan. Yang kedua, kutuk keluarga. Bedanya, yang ini perbuatan kita, yang kedua ini bukan perbuatan kita. Tapi dari ayah, ibu, kakek, nenek, sampai mana? Keturunan keempat. Berarti apa? Mbah Buyut. Anda harus ngecek itu sampai Mbah Buyut. Karena itu hukum roh membalaskan sampai keturunan ketiga dan keempat. Sebenarnya setiap orang perlu ngecek keluarga di atas 4 turunan itu kayak apa. Loh, kita kan ditebus Yesus. Oh betul. Tetapi penyediaan yang apa yang sudah dilakukan Yesus itu harus diundang. Di titik itu. Itu ada salep nih. Tapi kan salepnya dan tensoplasnya harus ditempelkan di luka ini. Kan bukan cuma tak kantongi tensoplasnya. Tetap tidak sembuh. Di titik itu. Kembali jenisnya dikerucutkan pedang kelaparan sampar. Anda cek, kalau keluarga itu berkelahi terus. Cerai. Pedang. Melarat terus. Sakit terus. Kita minta, kita undang karya Yesus itu. Saya berkata gini bukan untuk menghakimi siapapun. Dan kita tidak mungkin punya nenek moyang yang sempurna. Semua punya dosa. Termasuk perbuatan dosa. Dan seringkali perbuatan dosa selama enggak ada akibatnya, ya dia tenang-tenang aja. Coba perhatikan keluarga istana Inggris itu. Selalu ada perselingkuhan. Aneh tapi nyata. Selingkuh, ceritanya tuh selingkuh. Itu kutuk. Kutuk dosa, tapi karena dia merasa enggak, ya mungkin lah. Lain kalau orang sakit gitu. Izinkan Roh Kudus bicara. Ini yang namanya epigenetik. Ya, Pak. Jadi ada rekaman-rekaman. Saya sudah bagikan. Bagaimana ada orang yang terima cangkok jantung, dia bisa lihat. Jadi itu gen itu masuk. Traumanya. Kecenderungan nasibnya. Kecenderungan dosanya. Ishak melakukan dosa yang sama dengan yang dilakukan Abraham. Jenisnya bisa dikelompokkan kalau tidak soal pernikahan, hubungan, atau soal sakit penyakit, atau soal keuangan. Dan biarlah kita minta hal yang firman Tuhan. Sungai memancar, mata air memancar di padang gurun. Bayangkan
Kalau padang gurun keluar air, itu rasanya kayak apa? Bayangkan hidup kita, hidup orang kalau di padang gurun tiba-tiba muncul air. Dos. Anda akan mulai melihat satu pintu yang terbuka. Blessing itu mengalir. Amin. Dan Anda, gini. Kelepasan dan kesembuhan itu tidak selalu, jangan dipikir begini. Jangan, datang satu kebaktian, sudah, tapi present continuous. Setelah Anda tahu, Anda hidup di situ. Terus deklarasikan. Anda masuk di dalam frekuensi surgawi. Karena ada firman, engkau harus bertekun setelah engkau melakukan kehendak Allah, supaya apa itu? Janjinya itu terjadi. Ya. Macet, Steve. Oke. Lihat, kutuk keluarga Eli. Lihat. Kamu akan, tidak ada di antara familimu yang sampai, bayangkan saudara. Ini ada loh. Satu keluarga, nggak ada yang umur panjang. Terus turunannya, umur 50 mati. Banyak orang bilang, supaya mati. No, nggak selalu. Mana? There will not be an old man in your house. Oke? Nah, keturunannya Imam Eli itu anak Abimelek bin Hab itu Abiatar. Luput. Dia jadi pengikut Daud. Tetapi waktu zamannya Salomo, Abiatar itu dipecat. Dan secara khusus ditulis dengan demikian, Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga ini. Bayangkan kalau Anda keturunannya Imam Eli. Siapa yang bisa milih? Kalau omong sionya, pakcenya orang Chinese, iya kalau Nagamas. Kalau tikus tanah ya apa? Kita nggak bisa milih hari baik, hari ini. Kita lahir kan nggak bisa diatur. Anaknya siapa? Tetapi inilah berita Injil. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Ganti nasib. Begini. Saya baru baca orang yang dari karismatik pindah ke reform. Ada banyak hal yang kita perlu baca. Nanti saya minta tim ikut baca. Supaya, gini. Dia bilang, saya tertarik reform. Itu ada betulnya. Karena itu fokusnya kepada Kristus. Kalau karismatik itu pada pemulihan. Dan menurut saya, ini dua-dua digabung kasih karunia dan kebenaran. Gini. Orang misalnya hidup ini kehidupan jasmani ya, sosial. Orang gimana bisa kerja, dapat income kalau dia sakit? Ya kan? Ini enggak ngomong prestasi. Gimana bisa kerja kalau masuk penjara? Nah, salahnya kalau kita hanya bicara sakit sembuh, gak ngomong kerja nih. Tapi gimana bisa kerja kalau sakit? Jadi lihat, pelayanan Yesus itu kesembuhan dan kelepasan. Tapi bukan berarti itu berhenti sampai di situ. Kenapa Yesus melakukan itu? Karena itu supaya orang bisa start dalam hidup ini. Kalau orang sakit nggak bisa kerja. Makanya saya wanti-wanti sama orang secara umum. Lah orang kaya aja nggak mau sakit. Saya tuh sering kali ngomong sama orang sakit, kesehatan itu harta.
Orang kalau sudah sakit sudah enak. Jangankan enggak duit-duit, apalagi enggak duit-duit. Sudah enggak duit-duit sakit. Wong punya duit sakit aja enggak enak kok. Ya betul enggak? Makanya, jadi itu jaga. Bahwa umur kita, usia kita berapa, kita tidak selalu bisa mengatur. Tapi paling tidak rasanya. Makanya salah satu yang Tuhan kerjakan itu kesembuhan. Lah, saya bilang, jangan sakit. Apalagi orang yang bekerja, dia hidup dari gaji bulanan. Lah sakit ya opo. Loh dipotong kalau sakitnya seminggu, lelak sakitnya sebulan. Saya tidak ingin memuji, dan ini bukan saya. Almarhum Pak Anton itu, saya nggak sengaja itu pernah memperingatkan. Dan dalam setelah dia sakit, kita masih kasih gaji. Sampai 2 tahun. Tapi itu kan tak dipikir mono kantor koyok ngono gitu loh. Kita juga enggak berlebihan. Cuma saya hati nurani saya enggak bisa. Orang ini ikut saya itu sejak awal. Sakitnya tuh aduh Tuhan, sakit yang langka, sakitnya Stephen Hawking itu loh. Apa itu namanya? Itu pokoknya ototnya itu mati satu-satu, tap. Terakhir makannya susah. Jadi ototnya, brainnya tetap, ototnya pertama nggak bisa jalan. Setelah itu dia hanya bisa ngetik. Setelah itu mulai makannya untuk nelen, otot nelennya itu sudah. Lama-lama nafasnya, otot nafasnya sudah selesai. Saya minta benar tapi ya dia nggak sembuh. Nah, lihat. Keluarganya Jonathan Edwards sama McJude. Bayangkan kalau Anda itu di McJude. Anaknya McJude. Ini 7 pembunuh, 60 pencuri, 130 narapidana, 310 orang miskin, 400 fisik dirusak. Kayak apa ini? Ada darah yang kotor dalam hidup orang ini. Keturunannya McJude. Inilah yang harus kita temukan kuasa anugerah itu. Bruce Lee kutuk karena perbuatannya. Dia tuh pernah apa sampai dia dikutuki orang sakota urusan apa. Dan dia selalu mimpi ada satu makhluk yang ngajak berkelahi sampai ditunjukkan batu nisannya. Dan dia betul-betul mati. Tapi yang aneh, anaknya juga mati. Loh ini real. Bruce Lee itu orang sesehat, sekuat itu tiba-tiba mati itu kayak apa? Aneh kan? Ada orang teler sudah gini-gini gak mati-mati. Loh Bruce Lee itu badannya itu bukan cuma sehat, prima. Mati. Dan yang ketiga, hidup dan mati itu dalam kuasa perkataan. Nah, saya nggak tahu petanya kayak apa. Orang Israel kan ngomong, gua mati. Tuhan tuh ngomong, seperti yang kamu katakan, demikian kulakukan. Hati-hati dengan perkataan. Nah kalau saya ngomong begini, Roh Kudus ingatkan, mulai ngomong sama Tuhan, ampunilah perkataanku, aku cabut. Saya profesai. Bruce Lee itu lo ngerti. Jangan ngomong negatif tentang dirimu. Sekalipun itu
guyonan. Sebab tubuhmu ini kayak air. Air itu ya dipisui sama itu gelombangnya nangkep dia. Tubuh jiwamu itu kayak air. Tubuhmu tidak peduli perbedaannya itu jok atau bukan. Sebab perkataan adalah energi dan spell itu mantra. Kayak melepas mantra. Makanya disebut spelling mantra. Rubahlah cara engkau bicara terhadap dirimu. Dan engkau akan merubah hidupmu. Ya. Nah ini lihat firman Tuhan. Ini orang tidak kenal Tuhan tapi ngerti hukum roh. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, tukang mantra tidak berhasil. Jadi lihat kekuatan mantra itu keluar ketika diucapkan. Ucapan itu punya kuasa. Mulai ucapkan. Tuhan gembalaku tidak kekurangan aku. Ucapkan. Tapi ucapkan dengan keyakinan. Amin. Nah. Yang ketiga. Dari ucapan dan sikap. Sikap itu menciptakan atmosfer. Suami memimpin. Istri menciptakan atmosfer. Suami pulang kerja, istri metutut sama istri guyu. Itu ruangan beda. Anda lihat? Ya tidak hanya soal istri. Setiap orang sikap itu menciptakan kondisi. Makanya attitude orang diselidiki oleh Harvard bahwa hidup ini sebetulnya yang menentukan responnya. Makanya ada wortel, ada telur, ada kopi. Sama-sama air panasnya. Hasilnya beda. Ada kayu, ada batu, ada emas. Kena api, hasilnya beda. Kalau kayu kobong, batu tidak berubah. Emas tambah murni. Mintalah Tuhan hatimu, jiwamu, sikapmu seperti emas. Pencobaan dia sanggup merubah yang pahit itu jadi kebaikan. Ya. Yang keempat, ini penting, adalah alam bawah sadar. Jadi ini dua, ya ini dua, siapa ini? Freud. Anda tahu bapak psikolog? Freud sama Jung. Carl Jung sama Sigmund Freud. Dua-dua bicara alam bawah sadar. Di Alkitab ada. Firman itu seperti pedang bermata dua, menusuk bagian yang amat dalam. If you are in the spirit state, maka singkapkan semua yang tersembunyi. Jadi ada hal-hal yang kau ingat. Roh itu menyelidiki. Dan dengan iman kau izinkan dia mencabut. Ada ayatnya. Setiap tanaman yang tidak ditanam Bapa di surga dicabut. Markus atau Matius 15 ayat 13. Anda bisa cari. Nah, lihat. Yang bahkan yang. Nah, jadi ada yang namanya conscious sama subconscious. Ini perilaku, ini perkataan, ini pun akan menentukan. Tetapi perilaku perkataan kita ini seringkali lahir dari subconscious. Dan subconscious itu adalah di sini adalah mind system, belief system. Di situ nilai-nilai kebenaran itu dimasukkan.
Yang harus dicabut, firman kebenaran itu harus masuk sampai alam bawah sadar. Dan itu akan menggerakkan hidupmu dan perilakumu. Kita bertindak berdasarkan pikiran, berdasarkan alam sadar, tapi kita bereaksi dari alam bawah sadar. Lah ini katanya yang menentukan cuma 10%. Yang sangat menentukan hidup kita ini alam bawah sadar itu 90%. Ini 90%. Ini 10%. Makanya kita harus bisa nanamkan, masuk di sini. Cabut yang bukan dari Tuhan, tanamkan dan pelihara apa yang dari Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikan. Memori-memori yang baik, positif, masuk, tanam. Yang negatif, cabut. Datang, ngomong sama Tuhan. Tuhan cabutin. Aku menolak semua apa-apa. Sebutkan. Amin. Itu akan merubah hidupmu. Akan menghindari apa yang tidak seharusnya terjadi. Ini Carl. Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fit. Kalian ngerti? Sampai engkau mencabut segala hal yang tidak di bawah sadar, menjadikan sadar. Itu akan mendrive, akan mengendalikan hidupmu dan kau bilang itu takdir. Padahal belum tentu. Nah inilah kelebihannya orang New Age. Dia belajar. Bukan Alkitab nggak ada, tapi secaramu di dunia kekristen tidak pernah disinggung. Kita nggak ngomong itu. Terus ada orang yang punya tabungan berkat dari tadi itu yang dari orang tua. Oh ya, kamu memang diberkati Tuhan. Iya betul. Tapi bagaimana orang kalau kedapat ketanggungan utang? Ya toh, itu dalam jasmani kan bisa. Ada yang dapat warisan, gak kerja tiba-tiba oleh sekian miliar. Tapi sebenarnya ada orang yang gak ikut salah ketanggungan utang. Itu bukan hal jasmani saja. Itu bisa hal yang rohani. Lah kita cek hidup kita. Lah kita ini kedapatan utang. Waduh, kayak kerja itu kayak hilang terus. Misalnya seperti itu. Saya enggak katakan ini terus kalau gitu enggak perlu kerja, semua kelepasan gitu aja. Tidak. Ya itu hukum hidupnya juga jalan. Makanya hukum roh dan kehidupan. Yang saya maksud gimana orang bisa kerja kalau dia ketanggungan utang. Ya kan? Orang ketanggungan utang dapat 10 juta tapi bayari utang bank 20 juta. Ya torok terus. Padahal dia sudah lumayan dapat 10 juta. Misalnya seperti itu. Orang itu enggak pernah kaya. Dan Carl Jung mengakui, probably none of my empirical concept has met with so much misunderstanding as the idea of the collective of unconscious. Tidak ada teori yang begitu mendapat salah faham selain ide tentang alam bawah. Ini menarik. Yang terakhir, kesusahan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan. Itu bagian dari proses. Anyway, biarpun itu juga karena kuasa kerjaan maut, ketika respon kita betul, Tuhan membuat yang jelek menjadi kebaikan. Ayo kita jangan males untuk cari tahu. Jangan punya sikap nyerah sama nasib.
Yang ketiga, jangan gampang mutungan. Jangan gampang bete. Mulai belajar memanage rasa sakit. Sedikit. Naik bukit itu 12 orang, 15. Sing naik sampai naik 4 orang toh. Banyak yang mutung di tengah jalan. Gak kuat aku. Terus dia guyonan, ini kok umur swida ini naik katanya. Ya saya enggak merasa istimewa juga. Saya cuma belajar meresponi lelah, capek itu enggak langsung. Saya terbiasa melawan, memanage capek, sakit. Jadi misalnya orang bela diri, ya dia harus latihan saja. Dipukul atau prak gitu. Dia kan sakit, tapi dia bisa manage. Orang tinju misalnya, lihat yang sudah juara, sudah geliang-geliang itu dipukul nggak langsung jatuh. Bisa ini terus, nggak semudah itu. Itulah seorang atlet. Kalau orang biasa, capek titik yang geletak, pek gitu. Itu aja. Dan Anda akan terbiasa melewati proses. Tapi kalau Anda biasa makin banyak proses, tanpa sadar Anda semakin cepat bertumbuh. Nah kalau Anda tahu tiap proses itu orang Chinese bilang jakpo. Mempercepat pertumbuhan. Mempercepat kedewasaan rohani. Sesuatu yang menarik saya ingatkan. Yesus waktu bangkit, dia bisa membuat tubuh sempurna. Tapi ternyata tangannya tetap berlubang. Ininya tetap lubang dan ini tetap lubang. Dia meninggalkan sebuah sisa luka yang sudah sembuh. Tanda luka, bukan luka lagi. Tanda bekas luka. Jadi menunjukkan, mengingatkan kita. Aku seorang anak manusia yang melewati sebuah pertandingan iman. Proses. Dan aku memenangkannya. Dan ingat kita wahyu, barang siapa menang, sebagaimana aku menang. Akan ku karuniakan. Jadi semua kita harus belajar melewati proses. Anda dan saya nggak bisa escape. Tapi jangan mati konyol. Karena kutuk jabutan. Kalau proses minta kekuatan. Amin. Terima apa yang proses dari Tuhan. Jabutan apa yang menjadi yang pijaan maut. Hidup ini. Apa itu sakit penyakit? Apa itu keuangan? Apa itu pedang, pertikaian, konflik, dan sebagainya. Ayo kita menjadi seorang masuk. Buka hatimu. Amin. Kita punya imam besar yang luar biasa. Buka hati kita. Saya belajar terus membuka hati itu saya kepada Tuhan. Oke. Siap. Izinkan hidup kita diproses. Katakan kanan kiri, jangan jadi orang biasa. Ya, jangan jadi orang biasa. Anda dan saya tidak harus hebat, tapi jangan jadi orang biasa. Murid Yesus bukan orang biasa. Haleluya. Ayo kita bangkit berdiri. Oh Ramasyakata kapo. Saudara yang juga di online yang melihat, buka hatimu. Ini berita yang penting untuk difahami. Dan terus kita memulai menyelidiki keajaiban kuasa kasih karunia yang bisa merubah hidup seseorang. Haleluya.
Mari kita buka hati kita, pejamkan mata kita, fokus. Haleluya. Yesus itu ajaib. Bagaimana seorang pelacur, perempuan berzina, datang dan memecahkan buli-buli minyak narwastu, mengurapi. Dan Tuhan berkata, kemanapun Injil diberitakan, nama perempuan itu akan disebut. Dari seorang pelacur menjadi seorang mempelai raja segala raja. Dia sanggup merubah sebuah hidup yang hancur, yang rusak, yang cacat, menjadi sesuatu yang indah. Saya kemarin waktu satu pembicara Gloria itu seorang yang korban dari aborsi. Tangannya nggak lengkap dan sebagainya. Tetapi waktu dia bicara, pengurapan Tuhan turun. Saya katakan, Tuhan, Engkau sanggup merubah seorang korban aborsi menjadi saksimu ketika dia menang atas kepahitan, atas kekecewaan, atas pengkhianatan yang dilakukan ibunya kepada dia. Saudara, lepaskan sekalipun kau pernah dikhianati dalam hidup ini. Pembelaan dari Tuhan. Ingat, lihat Yusuf dikhianati saudaranya. Justru pengkhianatan itu membawa dia sampai kepada janji yang Tuhan taruh. Sikap itu menentukan.